Ayo, masih sibuk ini nulis-nulis ya? Abang hitung sampai 20 sudah selesai semua ya. Dibuat namanya di atas, dibuat cita-citanya di bawah namanya. Oke? Ayo ditulis. Ayo ditulis. Dipa, ayo duduk Dipa. Oke, sudah bisa kita mulai teman-teman? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Sudah? Abang mau semua nemteknya dipakai di leher. Ayo dipakai. Yang bisa disangkutkan di leher silakan dipakai. Besok kita akan melakukan parade. Jadi acara besok pasti lebih menyenangkan daripada hari ini. Oke. Hari ini kita akan membahas soal cita-cita. Nah, teman-teman, kalau berbicara soal cita-cita, kita harus mempersiapkannya sejak saat ini. Teman-teman bisa lihat. Hai. Hari ini kita akan membahas soal aku dan impianku. Nah, teman-teman, kalau kita mau jadi seorang hukum, seorang dokter, seorang hakim, seorang bintang film, seorang pemain basket profesional, akpol, terus dokter lagi, ada yang mau jadi polwan, itu harus kita mulai dari saat ini. Nah teman-teman, ada yang mau jadi seorang koki nggak? Kak Eci, ada yang mau jadi seorang koki loh. Coba lihat dulu Kak itu, dia udah semangat kali angkat tangan loh Kak. Itu Naya lihat, sudah pakai baju koki loh kakaknya. Naya mau seperti itu nggak? Iya, nanti boleh foto sama ya Kak Naya. Oke, kalau mau jadi apa ya? Kalau jadi mahasiswa nih mau. Ada yang mau jadi mahasiswa? Di sini juga ada seorang mahasiswa. Calon pendeta ya. Atau ada yang lebih menarik lagi, mau jadi kameramen. Bagus itu. Nih bagus itu. Oke. Nah, supaya kita bisa menggali impian kita, hari ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari bahan alkitab kita hingga bagaimana kita mencapai cita-cita kita. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bernyanyi Big or Small. Teman-teman, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Salah sudah. Kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Kita mulai sambil bertepuk tangan yang meriah ya, karena ini acara kita yang terakhir. Oke, semangat ya. Ayo tepuk tangan.
Terpujilah nama Tuhan, di mana pada hari ini kita sudah memasuki Pekan Anak dan Remaja, hari yang ke-6. Kita hari ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, yang dipilih dan diutus Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Anak KKR adalah orang yang Tuhan pilih sejak masih muda untuk melakukan misi Allah di dunia ini melalui impian dan cita-citanya. Marilah kita nyanyikan yang terakhir, lagunya adalah Big or Small. Kita akan memasuki kebaktian. Silakan dilihat buku pannya. Kebaktian kali ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Damai sejahtera kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Vokasi kita hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11, berbunyi, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kita bernyanyi semua baik. Sembiri ada, perangin-angin ada, taringan ada, karo-karo. Oke, ada ya, semuanya ada ya. Kita mulai ya. Responsoria, Tuhan memilih anak-anaknya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu baik, sungguh amat baik, Dia baik. Tuhan menuntun kita untuk mencari anak-anak selalu berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku menjadi saluran berkat bagi hidup kau. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat kita nomor 385, Burung Pipit yang Kecil.
kita memasuki renungan parta yang ke-6, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan syukur kembali ke dalam nama-Mu Bapa. Bapa kami di sini, anak-anak-Mu KKR GBKP Ranggun Cinta Damai sudah siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai tema kami yang ke-6 ini, yaitu aku dan impianku. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami ketenangan, supaya kami mengerti dan mengetahui apa makna dari firman-Mu hari ini Bapak. Kami juga berdoa untuk guru yang akan membawakan firman-Mu ini, Kau berkati dia, Kau turunkan Roh Kudus kepada dia, sehingga dia berbicara atas nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Halo untuk kita semua. Halo. Enggak, jawabannya enggak itu sebenarnya. Kalau kakak bilang halo, jawabannya hai. Kalau jawabannya kakak bilang hai, responnya oke, kakak ulangin ya. Sekali lagi. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Fokus ternyata ya, kakak kira udah ngantuk tadi. Oke, bahan par kita yang terakhir ini, yang ke-6, silakan yang bawa Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Dari Yeremia 1. Yeremia 1. Yeremia di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Yeremia ya, Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Sudah dapat katakan amin yang kencang? Nah, sebagian adik-adik yang sini belum dapat, masih dicari. Kita tunggu ya. Terusnya begitu ya, nggak bacakan? Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 dengan judul perikopnya, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, Aku membentuk hal yang baik di ilmu. Aku telah mengenal Engkau. Dan sebelum Engkau keluar dari kandungan, aku telah mengenal. maka aku menjawab, ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah tetapi pada saat aku utus, maka engkau berdiri dan aku Janganlah takut kepada mereka, sebab aku mengutuskan engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. 9. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Oke, tema kita, tema pada hari ini yaitu aku dan impianku. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada yang tahu nggak di sini apa yang arti dari impian? Cita-cita, ada lagi? Harapan, ada lagi? Oke,
cita-cita kita yang kita inginkan pada saat ini, pada sekarang ini, yang untuk kita capai di masa depan kita. Oke, jadi adik-adik sebelum kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kakak mau adik-adik menebak dulu dengan profesi kakak yang seperti ini. Ada yang tahu nggak kakak ini jadi apa sih di masa depan nanti? Ada yang tahu? Dari mana? Dari mana kalian tahu kakak jadi pendeta? Kakak belum pakai kolar, belum ada di sini. Dari mana kalian tahu coba? Kakak masih pakai outlet nih, belum pakai baju pendeta. Terus kalau CP udah fix jadi pendeta? Udah fix? Jangan aja belum tentu amin gitu dong. Berarti belum pasti ya, masih harapan tadi udah pasti kak, udah yakin kak ini belum tentu. Jadi down kakak loh. Udah pasti kamu udah lain jadi pendeta? Pasti ya. Udah down yang 2 kali, jangan sampai 3 kali ya. Udah pasti udah jadi pendeta sini. Oke, begitulah, semoga Tuhan mendengar. Oke, kakak melihat ini dari kalian banyak sekali beragam cita-cita yang berbeda-beda. Sangat-sangat kita doakan. Jadi adik-adik, gimana sih caranya supaya kita impian kita yang di benteng kita sekarang ini bisa tercapai? Gimana sih caranya? Berusaha, berdoa, tapi supaya lebih dalam lagi, kakak mau menceritakan dulu tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yeremia. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang masih muda, yang masih kecil, yang merasa dirinya belum bisa untuk melakukan itu. Tapi Tuhan percaya dia bisa dipakai. Ini masih kecil, kan masih banyak orang-orang besar yang masih bisa dipakai. Tapi Tuhan milihnya Yeremia. Dia masih kecil, masih kayak kalian, masih belajar-belajar begini. Tapi Tuhan pakai Yeremia sebagai untuk melakukan perintah Tuhan. Yeremia merasa tidak layak adik-adik sebagai untuk dipakai Tuhan. Dia takut gagal, dia takut apa yang diperintahkan Tuhan tidak bisa dijalankan. Tapi Tuhan percaya Yeremia ini bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan berkata begini kepada Yeremia, jangan katakan aku masih muda. Kemanapun aku menaruh kamu pergi, pergilah. Dan apa yang diperintahkan kepadamu, katakanlah. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Begitu kata Tuhan kepada Yeremia. Padahal Yeremia ini usianya masih muda banget, masih kecil. Kayak kalian nih, main-main ke tempat teman aja, lama-lama pulang masih dicariin orang tua ya. Ini Yeremia disuruh Tuhan pergi jauh. Karena Tuhan tahu Yeremia bisa melakukan perintah Tuhan ini. Begitu. Jadi ini kakak sedikit nih mau cerita tentang pengalaman kakak ini. Siapa yang mau dengar cerita pengalamannya? Nggak ada yang mau dengar yang semua? Oh ada. Anak kecil, anak remajanya nggak mau, nggak angkat tangan. Oke, kakak ada sedikit cerita pengalaman sih ini. Jadi sebelum kakak masuk ke sekolah pendeta atau mau masuk kuliah yang jurusannya pendeta, kakak pernah berpikir begini, iya aku ngapain sih jadi pendeta, aku nanti disuruh khotbah, disuruh terus-terus melayani, begitu. Kakak terus kayak gitu mikirnya, kakak takut. Terus tiba-tiba dijalani, semuanya bisa terlewati. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai kita. Selagi Tuhan mau pakai kita, semuanya akan dipermudah sama Tuhan. Yang sulit bagi kita, itu akan dimudahkan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau pakai kita. Jadi adik-adik sekarang yang banyak cita-citanya, yang mau jadi polisi lah, yang banyak persyaratannya, yang sekarang kita lihat jadi polisi banyak yang
gagal karena salah satunya tinggi badan yang kurang 1 cm, terus ada yang mau jadi akpol tadi, yang mau jadi dosen, banyak segala hal. Pasti adik-adik merasakan takut ya, takut nanti pasti takut gak tercapai, takut mimpinya hanya pada saat kecil ini saja, pada saat besar nggak terjadi gitu. Pasti takut ya, nggak tercapai ya. Takut nggak? Karena udah percaya Tuhan akan izinkan kalian untuk meraih cita-cita yang di Bethlehem ini. Percaya nggak? Percaya ya, harus percaya. Jadi selain kita percaya, selain kita juga berdoa, caranya itu kita tetap mengandalkan Tuhan yang pertama. Itu seperti ora et labora. Ada yang tahu arti ora et labora ini nggak? Ada yang tahu nggak? Nanti bisa dapat apa tadi namanya bang? Kalau bisa jawab pertanyaan bang? Kupon. Ora et labora. Yang mana tadi angkat tangan duluan? Yang baju hijau. Abang itu apa bang? Boleh ke depan bang, biar dengar sama adik-adiknya. Dengarkan jawaban abangnya. Ora et labora. Artinya itu bekerja sambil berdoa. Oke. Sebenarnya pas ya, tapi kembali bang, berdoa sambil bekerja. Ora et labora. Tapi udah pas kok, cuman kembali aja. Namanya sulap ya, nggak apa-apa. Kasih bang kuponnya bang. Warna merah aja bang. Gak apa-apa, yang penting keberaniannya, yang penting berani. Oke. Jangan jadi dari firman ini kita jangan takut karena kita masih kecil. Karena Tuhan suka memakai anak-anak yang mau dipakainya. Sehingga Tuhan pernah memakai Daud. Daud yang masih remaja untuk mengalahkan Goliat yang besar. Tahu nggak cerita Daud dan Goliat? Tahu kan? Yang mengalahkan Goliat yang badannya besar dan Daud yang badannya kecil. Tapi Daud ini bisa mengalahkan Goliat karena apa? Tuhan mau pakai Daud. Oke? Sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Ini part terakhir ya. Part terakhir, habis ini nggak ada yang dapat kupon-kupon lagi nih. Part terakhir. Siapa yang bisa jawab dapat kupon. Ini hanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan untuk balita sampai kecil, anak kecil. Satu lagi untuk anak tanggung, satu lagi untuk anak remaja. Jadi cuma bertiga. Jadi kakak mau kalian fokus biar dapat kupon, oke? Pertanyaan yang pertama dulu untuk anak balita sampai anak kecil. Mau dapat kupon nggak? Yang depan ini aja yang mau dapat kupon, yang belakang nggak mau dapat. Tapi main-main, ada yang niup balon, ada yang menghadap temannya. Itu bagus dulu biar fokus. Ini pertanyaannya susah loh. Pertanyaan susah. Yang bisa jawab berarti jenius kita. Jadi fokus. Dengarkan pertanyaannya. Pertanyaannya itu agak susah. Yang bisa jawab pintar. Dengar baik-baik, fokus. Dari firman Tuhan hari ini, dari mana ayat Alkitab kita pada hari ini? Susah kan? Yeremia berapa itu? Yeremia pas banget, tapi biar bisa dapat kupon warna merah harus jawab 4 sampai 10. Oke. Abang apa? Abang Fia dapat kupon warna merah. Maju ke depan kita sama abang itu. Rere dapat yang warna oranye. Karena tadi udah jawab Yeremia, ngomong ini nggak dapat. Minta sama abang Joshua itu, bang aku kupon warna oranye. Warna merah Pierre, warna oranye Rere. Oke, ini yang untuk anak tanggung. Ini yang benar-benar sulit. Benarnya itu 2 kali. Benar-benar sulit. Tadi sekali, benar sulit. Jadi
kepala sudah mungkin ya dari kakak-kakaknya. Oke. Untuk yang anak tanggung dengarkan, fokus. Pertanyaannya, apa yang dirasakan Yeremia saat Tuhan memanggilnya untuk melakukan perintahnya? Selo? Ya? Ayo Kak, maju Kak Nela. Maju aja. Yang anak kecil tadi nggak apa-apa, ini harus lebih maju, harus lebih berani. Apa yang dirasakan Yeremia saat Tuhan memanggilnya untuk melakukan perintahnya? Gugup. Masih kurang tepat. Silakan duduk kembali Kak. Papa makasih udah berani. Masih ada kesempatan. Ayo. Selo. Tidak percaya diri. Ya dapat Selo minta sama abangnya ya. Dia merasa tidak percaya diri karena dia masih kecil, masih warna merah bang. Ini karena terakhir bang, jadi warna merah aja semua. Dia merasa tidak percaya diri karena dia masih kecil. Dia tidak yakin bahwa dirinya bisa melakukan yang diperintahkan Tuhan. Oke? Pertanyaan yang terakhir untuk abang-abang kakak yang cantik dan ganteng. Oke. Ini pertanyaannya benar-benarnya itu ada 3 kali, jadi agak sulit. Ini kayaknya main cepat ya, kakak tanya ini pada buku ini. Oke. Serius. Fokus. Oke, mau kemana ya? Dengarkan pertanyaannya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yeremia tentang memulai perjalanan menuju impian meskipun merasa belum siap? Ayo, siapa yang tahu semua di muka angkat tangan. Oke, masuk ke depan bang. Apa yang bisa kita pelajari? Besar.
Semuanya jawab bagus-bagus biar dapat nilai 100. Untuk yang kelas tanggung, buka halaman 43. Sudah dibuka semuanya. Abang-abang itu yang kelas tanggung udah dibuka bukunya. Ya, halaman 43, lengkapilah keterangan atas gambar dan nama profesi berikut ini. Nah, yang pertama itu, kakak kasih contoh nih. Yang pertama itu ada gambar arsitektur atau tukang bangunan. Jadi, buat nama pekerjaannya di samping, lalu di bawahnya perlengkapan yang dibutuhkan saat bekerja itu apa aja dituliskan. Contohnya itu kalau kasih 1, topi, kemudian apa lagi? Lanjut. Apa? Masih lagi dijelaskan. Bagus. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti kakak lihat. Ya. Untuk yang remaja, halo abang-abang ganteng. Untuk remaja halaman 44. 44. Ya, kasih sama kalian sih nanti kakak bisa, kakak konten. Itu orang remaja, tuliskanlah caramu untuk mencapai impian. Bagaimana cara kalian untuk mencapai yang ada di bed name kalian itu? Bagaimana cara kalian untuk mencapainya? Tuliskan di kertas ini. Ada itu yang kosong, tuliskan. Agak panjang dikit ya bang, jangan singkat-singkat. Oke, silakan dikerjakan. Iya. Belum siap, Pak. Ayo kelas 1 pakai. Kelas 1 Angel. Ayo. Resi, Cika. Pisahin perempuan dan laki-laki. Ayo, baris sama Kak Eci.
Mau jam 7 malam kita mandi? Dari tadi ribut terus, udah? Oke, dengarkan Kak Eci ya. Cukup sekali ngomong. Ini ada 3 kelompok. Tiap kelompok pilih ketuanya. Udah? Nggak pakai suara kuat-kuat. Udah? Nah, ketua kelompok ini nanti Abigail, udah? Hitungan 3, udah gak ada suara. Udah selesai pilih ketua kelompok. Udah? Kakak jelaskan apa tugas ketua kelompok. Ketua kelompok nanti membuat gambar ataupun membuat tebakan. Contoh, misalnya kalau guru, kayak mana tebakan guru? Bebas. Kalau polisi, apa yang memang benar-benar dia jadi profesi polisi? Bisa ya. Kalau chef, apa yang dia? Bisa ya. Hitungan 3 ketua kelompok sudah di depan. Tidak ada suara ya. 1, 2, 3. Oh. Dan dari Cika sampai Pasca semua ada di sana. Nah, nanti ketika nanti dipanggil, coba ini. Kristi, udah? Coba ke depan dulu. Nanti, jelas kecil, merah, Dina. Udah? Nanti dipanggil gini ya, coba ada belakang. Hanya 1 orang, yang lainnya jangan. Tidak boleh mulutnya dibuka, hanya tangannya. Udah? Oke, kita mulai ya. 1, 2, anak kecil. 3, anak kecil. Siapa yang merasa dirinya anak kecil? Ayo baris. Kita mau main games, jadi kita mau baris dulu. Gabriel, ayo Bang Gabriel. Kak Rere, ayo baris. Jadi cowok. Ayo bikin barisannya. Sudah pilih cowok. Sebelah sini cowok, sebelah sini cewek. Oke udah. Awas dulu. Jangan ulangi kalau kan kami ya. Udah? Sini udah. Sudah siapa? Yang paling sini bilang saya kecil. Siapa yang mau main games? Dari Pasca. Apa? Oke. Ini. Oke. Kelompok cowok dan kelompok cewek. Ini. Oke. Coba lagi. Ini sudah profesi deh. Ikuti Kak sini. Apa? Salah, polisi. Anak kecil. Oke. Jadi kita Kristi menerima gambar. Oli. Duduk. Kita mau
3. Boleh dihapus ya. Nggak boleh dihapus. Ini udah siap. Tahan. Udah? Oke. Kelompok selo, kelompok olive. Apa jawabannya, Bang? Atau apa jawabannya, Olive? Menjahit. Iya kan, ini lah harusnya kok kayak Oke, Kak, apa jawabannya? ya salah bukan lagi. Pengajaran kelompok olive. Apa Krisi? Apa jawabannya? Tukang parkir. Tukang parkir. Gini. Kalau ada dua. Apa jawabannya? Oke, dua poin ya. Kelompok satu. Boleh ditukar ketua kelompoknya. Ayo. Boleh. Siapa yang paling depan sana boleh. Udah? Gak ada? Oke, siapa sih? Krisi. Oke. Ya. Krisi. Siapa? Dua. Tiga. Oke. Berarti dapat dalam ini. Betul lah ini kak. Cuma tadi kok kan langsung belok gitu, nggak dari lingkarannya. Biar nggak aku biar apa kali aku tengok apa? Don kak. Ya, aku pancing ini. Lagi jangan dipajak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai 1, 2, 3. Jawaban dari Olive. Aku yang tahu apa. Jawaban dari Kristi. Guru. Benar? Oke, satu poin. Benar jika apa sih? Jadi kan semua jadi satu. Kayak gini kasih ya. Oke, satu kali lagi ya. Oke, nah 5 kali lagi. Ayo, Olive,
Kang Mas dari